Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Tentunya anak-anak dalam keadaan yang sehat dan nanti kita akan belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, di pagi hari ini kita nanti akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan. Dan anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, perhatikan gambar di pembelajaran 5 ini. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Anak-anak, bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Di sini ada percakapan antara Beni, tukang kebun, Siti, dan Dayu. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Tanya Beni. Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Jawab tukang kebun. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tanya Siti. Tukang kebun pun menjawab. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tanya Dayu. Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Jawab tukang kebun. Bolehkah kami membantu, Pak? Tanya Beni. Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Tukang kebun pun berkata. Siti, Beni, dan Dayu. Baik, Pak. Anak-anak, diskusikanlah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan berikut. Satu, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasannya? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Anak-anak, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Ya. Apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah? Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan anak-anak? Ini anak-anakku ya, di bawah ini dituliskan ya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan
sebab dan alasan. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 3 ini adalah jawabannya. Jadi mengapa untuk jawaban nomor 2 dan bagaimana untuk jawaban nomor 3. Baik anak-anak, kita lanjut. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut. Dengan kata tanya mengapa, ini anak-anak ya, dan bagaimana, gunakan huruf tegak bersambung. Bu Guru ulangi. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi anak-anakku semua, untuk nomor 1 sampai 5 ini anak-anak menuliskan ya, atau melengkapi kata tanya mengapa dan bagaimana pada pertanyaan nomor 1 sampai 5 ini. Lanjut, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. 1 kalimat menggunakan kata tanya mengapa. 1 kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi anak-anak, kamu membuat pertanyaan ini dengan kata tanya mengapa dan kata tanya bagaimana. Contohnya, mengapa bunga matahari disiram setiap hari? Jawabannya, bunga matahari disiram setiap hari agar tidak layu. Kemudian yang pertanyaan dengan kata tanya bagaimana? Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman? Jawabannya, cara merawat tanaman dengan menyiram setiap hari dan diberi pupuk. Nah, itu tadi anak-anak contoh pertanyaan dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Lanjut anak-anakku semua.
Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Bagaimana anak-anak apabila ada rumput yang tinggi dan ditiup angin? Maka akan bergerak seperti gambar ini, ya. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Nah, jadi ini diumpamakan kaki anak-anak itu ya tertanam di dalam tanah dan badanmu itu tertiup angin, ya. Maka apabila angin itu datangnya dari kanan, anak-anak akan meliukkan pinggang kalian ke kiri. Demikian anak-anak ya. Kemudian lalu angin berubah arah. Angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukkan pinggangmu ke kanan. Jadi kalau anginnya datang atau bertiup dari sebelah kiri, maka pinggang kalian liukkan ke kanan seperti gambar ini, anak-anakku ya. Nih. Itu pun kamu lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Angin berubah arah kembali. Kali ini angin bertiup dari belakang. Maka badan anak-anak kalian nanti kamu liukkan ke arah mana kalau angin datangnya dari belakang? Iya, badan anak-anak diliukkan ke depan. Itu pun anak-anak harus menghitungnya sampai 8 kali, ya. Tuh. Kemudian anak-anak, setiap siswa kelas 2 ditugasi untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal ini dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Sedangkan Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Dari bacaan ini, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ini, anak-anakku semua ya. Jadi anak-anak
baca kembali bacaan ini tadi ya, yang ada ini tadi. Kemudian anak-anak nanti tolong jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 4 ini. Lanjut anak-anak. Ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Jadi ini ada beberapa tata tertib dan manfaatnya. Tugas kalian nanti adalah memasangkan. Misalnya, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket. Apa ini manfaatnya anak-anak? Apabila kalian datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket, ya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah ini, jadi ini adalah tata tertibnya, ya. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket sekolah. Kemudian ini adalah manfaatnya, ya. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nanti tolong anak-anakku pasangkan tata tertib ini dengan manfaatnya. Lanjut anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran 6. Coba perhatikan gambar di pembelajaran 6 ini anak-anak. Ini adalah halaman sekolah. Anak-anak, halaman sekolah sangat rindang, seperti yang kalian perhatikan di pembelajaran 6 ini. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Tolong baca percakapan yang ada di halaman berikut ini anak-anakku. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk, kata Udin. Aku setuju denganmu Udin, karena banyak pohon kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik, sahut Benny. Niko bertanya, apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Benny pun menjawab, mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Tanya Niko. Benny pun menjawab, pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Niko pun menjawab, sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Udin bertanya, di manakah mereka menanam pohon cemara? Benny menjawab, di dekat ruang guru.
itu tadi adalah percakapan antara Beni, Niko, dan Dayu. Maaf, bukan Dayu tetapi Beni, Niko, dan Udin. Kemudian anak-anak, berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. Kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. Nomor 2, kalian berdiskusi cara merawat tanaman. Yang ketiga, kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Dari ketiga percakapan ini, pilihlah salah satu situasi yang kalian inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis masing-masing. Dalam percakapan tersebut harus terdapat beberapa kalimat tanya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Jadi tugas kalian anak-anak membuat pertanyaan yang membicarakan tentang nomor 1, 2, 3 ini, tetapi memilih salah satu. Nanti untuk percakapan yang ada di halaman sebelumnya tadi, boleh anak-anak jadikan sebagai acuan ya anak-anakku. Kemudian ayo mengamati. Amatilah gambar tanaman tomat berikut. Ini adalah gambar tanaman tomat anak-anak. Tomatnya tumbuh dengan subur dan buahnya sudah masak-masak. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Ini anak-anakku ya, ini sudah dikemas dalam plastik. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Nah, ini 500 gram. Kemudian 1 kilogram. Yang bawah 2 ons dan 5 ons. Nah, ini anak-anakku ya. Jadi ini adalah buah tomat yang sudah dikemas dalam kantong plastik. Mungkin anak-anak dari gambar kantong plastik yang sudah diisi oleh tomat-tomat ini bisa membandingkan. Ini yang 500 gram dan yang 1 kilogram. Sudah samakah satuan beratnya anak-anak? Belum. Jadi kalau belum, langkah kemarin anak-anak harus ya menyamakan satuannya.
Ini anak-anak jadikan apa satuannya antara gram dan kilogram. Ya, kita jadikan gram anak-anakku ya. Yang 500 gram tetap, yang 1 kilogram menjadi berapa gram anak-anak? Menjadi berapa kilogram anak-anak? Ya, menjadi 100 gram karena 1 kilogram itu ada 100 gram. Nah, jadi 500 gram dan 100 gram berat mana anak-anak? Ya, berat yang 500 gram. Jadi setelah anak-anak menyamakan satuan beratnya, bisa membandingkan sehingga dapat dibandingkan 500 gram lebih berat dari 100 gram. Untuk yang bawah 2 ons dan 5 ons, ini satuan beratnya sudah sama, jadi tidak ada masalah. Anak-anak bisa langsung membandingkan antara 2 ons dan 5 ons. Ya, bisa dibandingkan 2 ons lebih ringan dari 5 ons. Ya, anak-anak. Lanjut anak-anak. Ayo berlatih. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Diskusikan pertanyaan di atas dengan teman di sebelahmu. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pertanyaan tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Jadi ini anak-anak ada pernyataan yang sesuai dengan tata tertib dan tidak sesuai dengan tata tertib. Apabila tidak sesuai dengan tata tertib, maka kalian beri tanda silang, dan yang sesuai dengan tata tertib kalian beri tanda tentang. Ya, ini untuk yang nomor 1 atau atas sendiri. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Bagaimana anak-anak pernyataan ini? Sesuai tata tertib atau tidak? Tentunya tidak. Maka untuk pernyataan yang atas sendiri ini adalah tidak sesuai dengan tata tertib, maka tanda yang kalian berikan adalah tanda silang. Kemudian untuk yang berikutnya ini nanti kalian baca dengan sungguh-sungguh, kemudian langsung kalian beri tanda silang maupun centang apabila sesuai dengan tata tertib. Kemudian tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang. Jadi nanti anak-anak menuliskan kembali pada pernyataan yang kalian beri tanda silang atau pernyataan yang tidak sesuai dengan tata tertib. Contohnya ini anak-anakku ya.
Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Maka akibatnya siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. Nah, jadi nanti di pernyataan-pernyataan ini apabila ada tandanya silang, maka tolong anak-anak tulis kembali dan berikan akibatnya, ya, seperti contoh ini tadi, anak-anakku ya. Demikian anak-anak pembahasan materi di pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Anak-anak tetaplah rajin belajar, kemudian anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pembelajaran 5-6 ini dengan benar, yaitu di halaman 212 ini, ya. Kemudian anak-anak mengerjakan tugasnya kembali. Tugas lain yaitu membuat percakapan yang ada di halaman 208 ini, ya anak-anakku. Kemudian anak-anak mengerjakan kembali tugasnya, yaitu di halaman 102, yaitu menjodohkan atau memasangkan tata tertib serta manfaatnya. Kemudian anak-anakku mengerjakan juga yaitu pertanyaan yang ada di halaman berapa anak-anak ini? Di halaman 201, ya. Ini ada 4 pertanyaan. Kemudian yang kalian kerjakan lagi yaitu halaman 197, baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian anak-anak kalian nanti jangan lupa untuk meneliti kembali sebelum mengakhiri anak-anak tugas-tugas kalian yang baru kalian selesaikan, dan anak-anak tentunya mengucapkan syukur karena di pagi hari ini anak-anak telah diberi kesehatan yang akhirnya bisa belajar dengan senang dan penuh semangat. Namun anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak. Anak-anak betah di rumah dan mencuci tangan setelah beraktivitas
memakai sabun pada air yang mengalir, sehingga rantai penularan COVID-19 akan terjauhkan dari kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.